Kasus dugaan penculikan atlet golf Jesslyn Wijaya akhirnya mengungkap dalang dibalik aksi tersebut dilatari masalah keluarga. Polisi menduga 5 pria yang membawa Jesslyn dari sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat pada 13 Juli kemarin bertindak atas perintah ibunya. Setelah dibawa keluar dari Jakarta, Jesslyn diterbangkan ke Kuala Lumpur, Malaysia, lalu melanjutkan perjalanan ke Bangkok, Thailand. Penyidik menemukan Jesslyn berada di Thailand bersama ibu dan bibinya. Temuan itu memperkuat dugaan bahwa peristiwa tersebut dipicu persoalan internal keluarga. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri menyebut dugaan sementara penjemputan paksa dilakukan karena keluarga tidak merestui hubungan Jesslyn dengan calon suaminya Evan. Polisi menduga Jesslyn dibawa ke luar negeri agar pernikahan mereka tidak terlaksana. Sementara itu, Evan calon suami mengungkap hubungan Jesslyn dengan ibunya memang telah lama bermasalah. Pada April hingga Oktober 2025 lalu, Jesslyn pernah diisolasi di rumah sang ibu. Evan juga menyebut tekanan tersebut membuat Jesslyn kehilangan pekerjaan, mengalami depresi, dan beberapa kali mencoba mengakhiri hidup sebelum akhirnya memilih keluar dari rumah pada Oktober 2025 untuk hidup mandiri. Kami dari Polres Metro Jakarta Pusat masih melakukan serangkaian kegiatan untuk memastikan apakah peristiwa ini sebuah perbuatan pidana atau tidak. Memang benar ada kejadian sesuai dengan yang dilaporkan, yaitu membawa korban atas nama J oleh 4 atau 5 orang ke mobil secara paksa. Namun setelah kita lakukan rangkaian kegiatan, ternyata yang bersangkutan, kejadian tersebut tanggal 13, tanggal 14 yang bersangkutan ada di Semarang, meninggalkan Indonesia menuju Kuala Lumpur, berdasarkan manifest yang kami terima, bersama dengan 2 orang lainnya yang diketahui ada hubungan keluarga dengan J. Sampai saat ini, kami masih mengundang kedua orang tersebut, termasuk ayahnya, untuk memberikan keterangan terkait peristiwa ini kepada petugas Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk CCTV di lokasi, kebetulan tidak ditemukan CCTV yang mengarah ataupun merekam kejadian tersebut, namun keterangan saksi-saksi yang ada di lokasi memang menyampaikan ada kejadian tersebut. Kami sampai saat ini sudah mengetahui bahwa yang bersangkutan meninggalkan Indonesia melalui Semarang pada tanggal 14 bersama tadi kedua kerabatnya. Untuk motif sendiri, kita masih belum bisa pastikan, masih ada beberapa motif yang kami pertimbangkan, namun sampai saat ini belum ada informasi terkait permintaan uang tebusan dan sebagainya. Perkembangan terbarunya adalah pelapor atas nama NA yang melaporkan itu hubungannya adalah berteman dengan saudari J. Pada hari Minggu kemarin juga sudah meminta dengan secara tertulis melayangkan pencabutan karena yang bersangkutan merasa bukan keluarga dan tidak melihat langsung. Namun kami dari Polres Metro Jakarta Pusat, dari Satreskrim dan juga dari Unsat Perlindungan Perempuan dan Anak masih belum menghentikan penyelidikan sampai dengan dapat memastikan keamanan dan keselamatan korban dan juga memastikan bahwa peristiwa ini bukan merupakan perbuatan pidana. Kami dari Satres PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat, langkah-langkah yang kami ambil adalah kami berkoordinasi dengan Satres Polres Metro Jakarta Pusat bekerjasama untuk, karena memang ini korban adalah perempuan, jadi memang ranahnya kami untuk mengecek kondisi dan psikologi dari korban. Yang kami lihat adalah memang dari korban itu tidak ada kekerasan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.